Perubahan zaman menuntut kita untuk terus melakukan pembaruan. Di era yang semakin kompleks ini, setiap individu juga memiliki cara belajar yang unik. Sebagai guru, sudah semestinya kita melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya, Novi Mulyani, Guru SD Negeri 2 Banjarjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, akan memaparkan sebuah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan permainan tradisional dan teknologi digital sesuai dengan tuntutan zaman pada era 5.0. Beberapa hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya praktik baik ini adalah penurunan nilai capaian kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan, hasil belajar murid, di mana masih ada 40% yang memiliki nilai di bawah KKTP, kurangnya motivasi belajar murid, dan tuntutan zaman dengan berbagai kemajuan teknologinya. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam praktik baik ini yaitu karakteristik murid yang beragam, tidak semua murid memiliki HP, dan tablet yang dimiliki sekolah jumlahnya terbatas. Mari kita eksplor bagaimana saya menggabungkan kearifan lokal dalam bentuk permainan tradisional dengan kecanggihan teknologi digital. Sebelum pembelajaran dimulai, saya membuat LKPD menggunakan Canva dan meletakkannya di beberapa tempat di lingkungan sekolah. Saya mengawali kelas dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, presensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi belajar kepada murid. Selanjutnya, saya menyampaikan materi menggunakan alat peraga dan memanfaatkan media digital augmented reality untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Setiap murid berkesempatan untuk melihat organ gerak manusia dalam bentuk 3 dimensi melalui HP yang mereka bawa dari rumah. Setelah bernyanyi bersama, saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan tantangan dalam bentuk permainan yang saya adopsi dari permainan petak umpet. Sebelum mengerjakan soal, mereka dapat mengakses materi dalam bentuk video, lagu, maupun artikel yang saya kemas dalam bentuk barcode. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi ensak. Selain memindai barcode, saya juga menyediakan torso dan buku cetak untuk memfasilitasi cara belajar murid yang beragam. Berbagai media yang saya siapkan ini merupakan bentuk layanan pembelajaran berdiferensiasi konten atas keragaman cara belajar murid. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih bentuk materi yang mereka inginkan. Perpus, yeah! Inilah ekspresi mereka ketika berhasil menyelesaikan tantangan. Mereka akan berlari menuju lokasi yang ditunjukkan oleh kata kunci. Kata kunci ini mereka dapatkan setelah mengerjakan soal dengan benar. Mereka mengambil tantangan berikutnya dan mengerjakan tantangan tersebut di dalam kelas. Pada proses ini, saya juga memberikan bimbingan lebih kepada peserta didik yang memerlukan bantuan khusus untuk memastikan mereka dapat belajar sesuai dengan ritmenya masing-masing. Setelah presentasi, mereka kembali ditantang untuk mengerjakan kuisis secara berkelompok. Dan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, saya memberikan soal evaluasi yang juga dikemas menggunakan aplikasi kuisis untuk dikerjakan secara mandiri. Saya juga membuat multimedia pembelajaran interaktif atau MPI berbasis web yang saya bagikan linknya melalui grup WA. Saya berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk turut serta membimbing dan menemani anak-anaknya belajar dengan mengakses MPI yang telah saya bagikan. MPI ini merupakan hasil karya saya pada pembatik level 3. Kegiatan penutup dilakukan dengan membuat kesimpulan bersama, refleksi tentang pembelajaran yang telah dilalui, berdoa, dan diakhiri dengan salam. Dengan bimbingan Bu Novi, saya jadi dapat memahami materi dan mengerjakan soal. Saya juga senang banget pas belajar dengan AR. Jadi seperti melihat tulang dan otot secara langsung.
Saya sangat mengapresiasi inovasi Bu Novi Mulyani dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan memadukan permainan tradisional dan teknologi digital, pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Terbukti, pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan permainan tradisional dan teknologi digital lebih diminati dan dapat meningkatkan hasil belajar murid. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh murid kelas 6 mencapai nilai di atas KKTP pada materi organ gerak manusia. Melalui pembelajaran ini, saya melihat antusiasme siswa yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya memahami materi organ gerak manusia, tetapi juga berlatih keterampilan sosial dan motorik melalui permainan tradisional. Saya berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan di sekolah-sekolah lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.